Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidki wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah hadirin peserta daurah sirah nabawiyah. Alhamdulillah binikmatillah wa syukurillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu, kita bisa belajar. Salah satu yaitu adalah sejarah perjalanan hidup manusia yang sangat mulia, yang bahkan pintu surga itu tidak akan pernah terbuka ya, kecuali beliau yang mengetuk, yaitu adalah perjalanan Rasulullah SAW. Pada pertemuan yang keempat, episode yang keempat, kita akan mempelajari yaitu adalah dakwah beliau dari Taif ya, dakwah beliau menuju Taif, kemudian sampai Bai'ah Al-Aqabah ya. Jadi Bapak dan Ibu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu ya, kita murojaah terlebih dahulu ya. Jadi ketika pertemuan yang lalu itu kan awal mula wahyu diturunkan ya. Jadi wahyu diturunkan itu di mana itu ya? Di gua, di gua Hiro ya. Di gua Hiro. Nah, oleh karena itu para ulama menghitung tanggal atau tahun, menghitung tahun kenabian, yaitu ketika Rasulullah SAW menerima wahyu. Nah, kemudian berikutnya Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Salah satu hikmahnya yaitu agar kaum muslimin menjadi kuat terlebih dahulu ya. Jadi beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi kurang lebih 2,5 tahun sampai 3 tahun ya, baru setelah turun perintah Allah Subhanahu wa taala, fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin ya. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan pedulikan ya, berpalinglah engkau Muhammad dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Nah, akhirnya beliau menyebarkan apa? Agama Islam ini secara terang-terangan ya. Begitu pula ketika agama Islam ini secara terang-terangan, tapi justru kaum musyrikin kafir Quraisy ya, tidak senang ya. Mereka itu apa? Melakukan yaitu adalah penindasan, melakukan penyiksaan ya. Sampai-sampai kemarin kita ceritakan, jadi gangguan yang dilakukan oleh kafir Quraisy bukan hanya siksaan, tapi juga verbal ya. Jadi Rasulullah SAW dikatakan orang yang gila, orang yang tukang sihir, orang yang pembohong, seperti itu ya. Nah, kemudian para sahabat yang beliau itu adalah yang dari status teratanya itu yang bawah, mereka disiksa. Ya, di antaranya itu adalah Bilal, kemudian ada Amar, kemudian Sumayyah, ada Yasir. Bahkan yang pertama kali meninggal syahid yaitu adalah Sumayyah ya, radhiyallahu anha. Oke. Kemudian Rasulullah SAW pada pertemuan yang lalu kita jelaskan beliau memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke kota Habasyah ya, ke kota Habasyah. Setelah itu eh, ternyata kaum muslimin itu di kota Mekah diboikot, nah, ya, diboikot itu pada tahun ke-8 Hijriah. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita yaitu yang akan kita bahas ya, pertama yaitu adalah tahun kesedihan, Amul Husni ya. Jadi tahun kesedihan ini eh, para ulama berbeda pendapat, tapi pendapat yang muktamad yaitu adalah di tahun ke-10 mulai dari kenabian. Karena ini belum hijrah ya. Nah, karena Rasulullah SAW beliau di Mekah itu berdakwah 13 tahun, maka dihitung pertama itu dari masa kenabian. Nah, jadi tahun kesedihan ya atau Amul Husni itu terjadi pada tahun ke-10 Hijriah ya. Jadi paman beliau Abu Thalib ya, meninggal dunia pada ke-10 kenabian. Semasa hidupnya Abu Thalib sangat melindungi keponakannya, yaitu Rasulullah SAW. Kaum Quraisy tidak bisa leluasa, ya, mengintimidasi, ya, jadi menyiksa, ya, mengganggu Rasulullah ketika pamannya ini masih masih hidup. Kenapa?
Karena itu adalah hormat nih, hormatan lahu wahibatan. Nah, hormat ya, kemudian takut nih. Nah, karena Abu Thalib ini adalah seseorang yang wibawa. Nah, kemudian ketika Abu Thalib ini wafat, Quraisy berani meningkatkan tekanan tuh ya. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW ketika sholat diganggu ya. Jadi ketika beliau sholat, tempat sujudnya itu ada kotoran unta, kemudian punggungnya itu ada kotoran, kemudian ketika beliau berjalan ada durinya, itu kapan terjadi? Ketika Abu Thalib sudah wafat. Namun Abu Thalib ini ketika beliau mau wafat ya, Rasulullah SAW mengatakan seperti ini. Qul ya ami la ilaha illallah. Ya. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Satu kalimat ini saja, meskipun engkau itu belum sholat, ya, belum zakat, belum berjihad, akan menjadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ya. Jadi Abu Thalib itu diperintahkan oleh Rasulullah diminta untuk apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Tapi sampai beliau meninggal, ternyata Abu Thalib ini belum ya, sempat bersyahadat. Ya. Karena salah satunya yaitu ada Abu Jahal, ya, ada Abu Lahab. Beliau mengatakan, Atar, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau itu benci mau meninggalkan yaitu agama Abdul Muttalib? Akhirnya beliau sampai meninggal apa belum bersyahadat. Maka saat itu Rasulullah SAW beliau sangat bersedih ya karena beliau tidak bisa mengislamkan pamannya. Nah, kemudian yang berikutnya eh, pada tahun yang sama Ibunda Khadijah ya, Khadijah wafat ya. Karena Khadijah ini yang senantiasa meredakan ya kesusahan dan kesedihan ketika Rasulullah SAW ya dalam penindasan ya yang dilakukan oleh Quraisy. Kemudian Khadijah ini pula yang menjadi motivator Nabi. Karena kemarin ketika wahyu turun beliau sangat takut ya. Ibunda Khadijah mengatakan Wallahi la yukhzikallahu biha abadan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan engkau sekali ya. Menyia-nyiakan engkau itu yaitu adalah sama sama sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan engkau ya. Karena engkau itu adalah orang yang tasilurhim, orang yang menyambung tali silaturahmi. Kemudian wa tuqri'u ad-dhaif, engkau itu senantiasa menghormati yaitu adalah para tamu Watak sibu al makdum dan engkau senantiasa membantu orang yang kesusahan, yang tidak mempunyai, engkau bantu. Ya. Jadi ketika Ibunda Khadijah ini wafat, beliau mengalami yaitu adalah kesedihan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu para ulama mengatakan yaitu adalah amul husni, yaitu tahun bersedih atau tahun berkabung. Nah, kemudian peristiwa yang kedua yaitu beliau berdakwah ke Taif. Ya. Jadi ketika paman beliau sudah wafat ya, apalagi istri beliau yang menjadi penyokong ini karena Khadijah juga menjadi donatur ya. Nah, jadi ketika dakwah salah satu yang membiayai yaitu adalah Ibunda Khadijah ya. Kemudian ketika kedua orang ini yang mempunyai peran yang sangat besar, yang mempunyai peran yang sangat strategis eh, sudah wafat, maka apa? Intimidasi yang dilakukan Quraisy ini bertambah ya, bertambah apa? Dahsyat ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW ya, beliau mencoba ya untuk berdakwah ke Taif. Ya, jadi ketika beliau ini berdakwah ke Taif, beliau ini ditemani oleh Zaid ya. Nah, Zaid bin Harith ya, Zaid bin Harith. Ada yang tahu siapa ini Zaid bin Harith? Nah, Zaid bin Harith dia itu adalah seorang budak ya yang Nabi bebaskan. Nah, ini ya. Nah, bahkan orang-orang Arab itu ya, orang-orang dahulu mengatakan Zaid bin Muhammad. Nah, tapi ternyata tidak boleh. Nah, karena Nabi Muhammad SAW ini bukan bapak asli dari Zaid. Nah, oke. Zaid bin Harith ya, beliau menemani Rasulullah SAW berdakwah menuju ke Taif. Ini menarik. Kenapa yang dipilih itu adalah Taif, bukan tempat yang lain. Ya. Jadi pada episode yang kedua kita jelaskan ketika Nabi kecil, ya, ketika Nabi kecil itu kan beliau disusui ya di kabilah Bani Sa'ad. Ya. Jadi kabilah Bani Sa'ad
yang terletak 80-90 kilometer dari kota Mekah, ini berada di Taif. Ya, dengan harapan apa? Loh, ketika saya masih kecil, ketika saya masih muda, itu kan saya di Taif tuh ya. Jadi saya pernah hidup di sana ya. Barangkali ketika orang Mekah ini tidak pada beriman ya, karena yang beriman saat itu sangat sedikit jumlahnya. Beliau berharap di Taif ini lebih menerima ya daripada di Mekah. Nah, tapi ternyata ketika ketika beliau pergi ke Taif, ternyata di sana juga mengalami penolakan. Nah, jadi di Taif itu ada apa namanya? Ada tiga pemimpin, ya, ada tiga pemimpin, yaitu ketika di Taif. Ya. Semua pemimpin saat itu menolak Rasulullah. Nah, bahkan mereka itu mengatakan perkataan yang tidak pantas, di antaranya, eh, apakah engkau itu benar, utusan Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah tidak ada orang yang lebih baik daripada engkau Muhammad ya? Ya, seperti itu ya. Jadi mereka itu merendahkan Rasulullah SAW. Kemudian ada yang mengatakan, lah, kalau engkau itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya saya itu nggak akan mau mengomong dengan dirimu. Ya, karena saya yakin ada yang lebih baik daripada engkau. Ya. Akhirnya para pemimpin Taif ya, mereka membuat provokasi gitu ya. Jadi mereka membuat provokasi, bahkan ada anak-anak kecil, kemudian orang yang tanda kutip yaitu adalah orang yang mudah terprovokasi ya, melempari beliau. Ya, jadi beliau ketika dakwah ke Taif, beliau yaitu adalah sampai berdarah. Ya. Dijelaskan bahwa kaki beliau ini dilempari batu berdarah. Kemudian juga ada yang mengenai di beberapa buku yaitu adalah kepala beliau. Karena nanti Rasulullah SAW ketika dari Taif ini, beliau akan sampai ke Bukit Aksyaf. Ya, Bukit Aksyaf yaitu adalah satu daerah yaitu sebelum ke kota Mekah. Ya, jadi ketika beliau berjalan dari Taif ini ya, 80 kilometer, ya kita bayangkan 80 kilometer, kemudian beliau dilempari sampai kaki beliau berdarah, kemudian beliau itu dalam keadaan linglung, ya tanda kutip, beliau itu tidak sadar karena beliau sudah berjalan sampai ke Bukit Aksyaf. Ya, Bukit Aksyaf ini adalah kira-kira 10 sampai 20 meter sebelum sebelum kota Mekah. Nah, kemudian yang menarik di sini Rasulullah SAW ketika beliau ditolak dakwanya, kemudian beliau dilempari oleh penduduk Taif, beliau membaca doa yang diabadikan di dalam hadis, ya, yaitu beliau mengucapkan Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadukan lemahnya kekuatanku ini, wa qillata hilati, begitu pula lemahnya kekuatanku ini. Wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin. Ya. Karena minimnya upayaku dan kehinaanku, karena engkau yaitu adalah zat yang maha arhamar rahimin, pengasih lagi maha penyayang. Anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi, engkau itu adalah Tuhan orang-orang yang lemah dan engkau itu adalah Tuhanku. Ilaman takiluni ila ba'idin yatahajjamuni au ila aduin malaktahu amri. Nah, jadi Rasulullah SAW itu mengatakan, kepada siapakah diriku akan engkau serahkan? Ya. Ilaman takilluni ila ba'idin, atau engkau menyerahkan saya itu kepada orang yang jauh. Yang mana orang-orang yang jauh ini adalah menyerangku, ya, menyergapku, menyiksaku. Au ila aduin malak tahu amri, atau kepada musuh ya, yang mana musuh tersebut yaitu adalah menolakku. Nah, ilam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Kalau engkau ya Allah ya, engkau tidak marah, maka saya itu tidak peduli ya tentang apa yang mereka lakukan kepadaku ini ya. Walakin afiyataka hiya ausa'uli, akan tetapi yaitu adalah afiyataka, ke- permaafan, nah, atau kemurahan yang engkau miliki, ausa'uli itu lebih lebih luas bagiku. A'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat bihi dzulumat. Aku berlindung dengan cahaya yang ada di wajahmu yang menaungi yaitu adalah kegelapan. Wa solaha alaihi amru dunya wal akhirah, yang menerangi kegelapan dunia dan akhirat.
min angtung zila bi baka au tuhilla bihi suhtaka. Ya. Agar engkau tidak menurunkan yaitu kemarahanmu atau engkau menghalalkan yaitu kemurkaanmu lakal al-udbah hatta tarda wala haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi ini adalah doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau apa ditolak di Taif. Jadi beliau intinya di sini adalah eh, mengakui kelemahan beliau, beliau tidak berdaya dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Eh, yang penting di sini kalau engkau ya Allah ya, engkau itu tidak marah nih. Jadi apa yang mereka lakukan saya ridho. Nah, karena apa? Karena rahmatmu itu ya Allah lebih luas daripada apa yang mereka lakukan. Ya. Yang penting kau ya Allah tidak menurunkan yaitu adalah kemurkaan dan kebencianmu kepadaku. Nah ini. Nah, jadi dari apa doa tadi, dari hadis tadi menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ketika berdakwah itu yang pertama hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua beliau agar apa? Tidak diturunkan musibah, agar tidak diturunkan adab ya. Karena menjadi sunatullah ya bagi seorang nabi atau seorang rasul yang mana mereka itu mendakwahi kaumnya kemudian kaumnya itu tidak beriman, ya. Kaumnya tidak beriman, kemudian meminta mukjizat kepada Rasul yang diutus oleh Allah. Akan tetapi mukjizat tersebut diturunkan dan mereka tidak beriman, maka akan datang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW berdoa agar mereka tidak ditimpa yaitu adalah musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang ketiga dari perjalanan beliau menuju Taif ya. Eh, Tadi sudah kita ceritakan ternyata Taif kebanyakan ya bahkan pemimpin Taif tidak mau menerima dakwah Islam. Nah, akan tetapi yang menarik di sini ada masuk ya nah, salah satu penjaga kebun. Nah, jadi ketika beliau berdakwah ke Taif ada satu yang memeluk agama Islam. Nah, yaitu siapa? Namanya Adas. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW beliau keluar dari Taif tanpa mendapat jawaban dari kaum Thaqif, atas seruan dakwah beliau selain masuknya Adas. Ya, Adas ini adalah hamba ya, budak dari Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Ini salah satu sebenarnya Utbah dan Syaibah ibnu Rabi'ah. Kalau Rabi'ah ini berasal dari Mekah ya. Karena Utbah dan Syaibah ini nih nanti akan meninggal ya. Meninggal ketika perang Badar melawan Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini. Jadi ketika Rasulullah SAW beliau apa tadi dilempari batu ya kemudian dibully gitu ya dikira oleh orang gila ya sampai beliau berdarah. Ternyata Utbah dan Syaibah ini merasa kasihan nih. Ini sama-sama berasal dari Mekah nih ya. Ya, jadi Robi'ah ini berasal dari Mekah. Ya sudah deh. Nah, beliau apa namanya menyuruh yaitu adalah budaknya namanya Adas ya untuk menyuguhkan setangkai anggur kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi ketika beliau berada di perkebunan Taif ya saat keduanya menyaksikan perlakuan dan serangan sakit kepada beliau pada waktu itu Adas mempersilahkan nih untuk meminum anggur. Ya. Anggur tersebut diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan yang menarik apa? Ketika Rasulullah itu mau meminum, beliau mengucapkan Bismillah. Ya, beliau apa? Mengucapkan Bismillah. Nah, Adas ini beliau berasal dari Iran. Ya, jadi Adas ini beliau berasal dari Irak. Ya. Nah, beliau merasa takjub. Ada sesuatu yang aneh. Biasanya orang di sini nih, orang yang di Taif itu kalau mau minum ya Bismillah atau Bismillata. Ya. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika meminum apa mengucapkan Bismillah. Akhirnya setelah itu terjadi apa namanya perbincangan bahwa salah satunya ada sini mengatakan saya itu dari daerah Irak. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, oh Irak ya tempatnya yaitu adalah Nabi Yunus bin Matta. Ya. Akhirnya setelah terjadi apa dialog ya ada sini akhirnya masuk masuk Islam. Nah, setelah tahu ada sini masuk Islam, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah ini seakan-akan menyesal. Wah, kalau tahu apa ada sini masuk Islam, nggak akan aku suruh tuh ya memberi minum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang berikutnya peristiwa yang keempat
yaitu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, jadi Isra dan Mi'raj ini para ulama berselisih pendapat ini di tahun keberapa gitu ya. Tapi pendapat yang muktamad yang dipegang oleh mayoritas jumhur yaitu terjadi masa ke-10 ya, 10 setelah kenabian. Nah, ini. Jadi peristiwa Isra, Isra itu artinya diperjalankan. Ya, Isra itu apa? Artinya diperjalankan pada waktu malam hari. Ya, kemudian Mi'raj yaitu artinya naik. Artinya apa nah? Naik. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Isra ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was samiul basir. Ya. Subhanalladzi maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik surah Al-Isra ya. Kenapa kok ya, dimulai dengan kata subhanalladzi ya. Jadi para jamaah Bapak dan Ibu, kata subhanallah itu biasanya suatu jawaban atas pengingkaran. Nah, kayak di dalam Al-Qur'an kan wa qalu takhadallahu walada subhanahu. Nah, jadi orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak ya. Anaknya siapa? Yaitu para malaikat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Subhanah, maha suci Allah ya. Begitu pula orang Yahudi ya, salah satunya mengatakan waqala waqal Yahudu Uzair binullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anaknya Allah. Ya, kemudian waqalatin Nasara Al-Masih binullah. Masih itu adalah anaknya Allah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi maha suci Allah. Karena kafir Quraisy saat itu ya, bahkan beberapa sahabat yang imannya itu lemah itu membuli Rasulullah. Ini nggak mungkin tuh ya, nggak mungkin terjadi tuh ya. Nah, karena jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kira-kira 2.000 kilometer tuh ya, 2.000 kilometer. Ya, ya, lebih dari jarak Surabaya ke Jakarta ya. Nggak mungkin ya. Paling kalau orang cepet-cepetnya yaitu 1 pekan ya. 5 hari 1 pekan itu paling cepat. Tapi kok ini yaitu apa? Cuma 1 malam. Nah, akhirnya ini apa menjadi peluang ya orang Quraisy musyrikin untuk menertawakan Rasulullah, untuk mengolok-olok ya. Jadi istilahnya untuk menjadi bahan serangan tuh ya. Akan tetapi siapa? Abu Bakar ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau apa namanya bertanya, kenapa kok kalian ini ada berita heboh ya? Nah, kalian baru membahas apa? Itu Abu Bakar. Tahu nggak sahabatmu itu ya? Muhammad mengatakan dia itu berjalan dari Masjidil Haram kemudian menuju Masjidil Aqsa dalam 1 malam. Ya. Kemudian Abu Bakar mengatakan benar, yang mengatakan itu adalah sahabatku, ya Rasulullah, ya Ali Shallallahu Wasallam. Kemudian mereka mengatakan iya, yang mengatakan itu Muhammad ya. Kemudian kalau yang mengatakan Muhammad, saya orang yang pertama kali beriman. Ya. Oleh karena itu Abu Bakar diberikan gelar apa? As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi peristiwa Isra ya. Isra di sini memakai asro, bukan saro ya. Saro yasri atau saro yasiru itu artinya berjalan. Nah, tapi kalau asro ya, asro itu artinya diperjalankan. Nah, itu apa? Artinya apa? Diperjalankan. Jadi secara logika nggak mungkin. Emang nggak mungkin Rasulullah berjalan dari kota Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina. Ya. Tetapi kalau diperjalankan itu mungkin. Ya. Sebagaimana apa ungkapan nih ya, semut berjalan dari Surabaya ke Jakarta, ya, dalam waktu semalam. Kira-kira masuk logika nggak ini? Ya. Ya. Kalau semut nih berjalan nih dari mana? Dari Surabaya ke Jakarta dalam waktu semalam. Ya. Kalau berjalan dengan normal tidak mungkin. Ya. Tapi kalau diperjalankan, misal semut tersebut itu ikut di koper atau ikut di baju gitu ya, itu sangat sangat mungkin. Ya, begitu pula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diperjalankan di sini memilih kata asro diperjalankan yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Beliau di dalam hadis itu menaiki buruk ya. Jadi buruk
itu adalah hewan ya, hewan yang seperti keledai dan bigol ya. Jadi burok ini perkawinan silang nih ya antara bigol. Bigol ini peranakan kuda ya. Kemudian dengan himar. Nah, jadi besarnya seperti itu ya. Akan tetapi buruk dijelaskan itu mempunyai sayap. Nah, jadi dia ketika berjalan itu sejauh mata memandang. Nah, sangat sangat cepat. Nah, kemudian salah satu peristiwa yang menarik di Isra dan Mi'raj ya. Jadi Isra itu beliau berjalan, kemudian Mi'raj itu beliau naik ke atas. Ini ketika beliau berjalan, beliau bertanya kepada Jibril ya, salah satunya yaitu adalah beliau mencium makam yang sangat harum. Nah, beliau bertanya, wahai Jibril, ini makam siapa ini yang sangat harum? Nah, kemudian Jibril alaihissalam mengatakan, ini makam Masyitoh. Ya, Masyitoh yaitu adalah tukang sisir siapa? Fir'aun. Nah, jadi Masyitoh itu menyisiri anak Fir'aun ya. Tatkala apa namanya? Tatkala sisirnya jatuh, beliau mengucapkan bismillah. Lah, anaknya Fir'aun ini merasa heran loh. Emang ada Tuhan yang lain selain bapakku, Fir'aun ini. Ya, akhirnya peristiwa tersebut dilaporkan kepada siapa? Kepada Fir'aun. Akhirnya semua anak Masyitoh itu dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, jadi ke dalam apa panci ya, yang di bawahnya itu sudah ada api. Anak yang paling besar dimasukkan, kemudian anak yang kedua, kemudian sampai anak yang kecil yang masih apa menyusu kepada Masyitoh. Ya. Akhirnya bayi tersebut itu atas izin Allah bisa berbicara, wahai ibuku sabarlah karena tempatmu itu di surga. Nah, akhirnya Masyitoh dan bayinya itu memasuki yaitu adalah tempat yang panas ini. Akhirnya beliau meninggal dan ternyata kuburan beliau itu masih harum, ya masih harum ketika beliau mau sampai ke Masjidil Aqsa. Adapun kalau beliau Mi'raj ini ke Sidratul Muntaha, salah satu perintah ya, salah satu perintah yaitu beliau menerima apa? Perintah sholat. Nah, kita lanjutkan Baiat Aqobah ya, Baiat Aqobah. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW menuju beberapa kabilah di musim haji, seperti kebiasaan beliau setiap tahun untuk mengajak mereka ke dalam Islam dan meninggalkan penyembahan berhala saat berada di Aqobah ya, yang biasa menjadi tempat melontar jumroh ya. Jadi beliau kebiasaan beliau ya, karena untuk masalah haji ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya, jadi haji itu sudah ada syariatnya sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya. Akan tetapi haji masa jahiliyah itu terjadi penyimpangan. Ya, terjadi apa? Penyimpangan. Nah, oleh karena itu ketika jamaah ini ya melempar jumroh ya, Aqobah ini sebenarnya nama suatu tempat. Nah, jadi Aqobah itu adalah antara tempat bukit satu ke bukit yang lain. Nah, ini terletak di apa Jumroh Al-Ula ya, yaitu adalah tempat eh, melo- melempar batu yang pertama. Ini adalah di tempat Aqobah ya. Jadi beliau biasanya ketika Aqobah tersebut itu berdakwah ya kepada orang yang berhaji. Nah, kemudian pada tahun ke-10 ya, memasuki ke-10 Hijriah ya setelah Isra Mi'raj ya, beliau menemui rombongan dari Aus dan Khazraj ya. Aus dan Khazraj ini berasal dari kota Madinah ya. Jadi Rasulullah SAW mengajak mereka untuk masuk Islam ya. Pada saat itu mereka itu ada 7 orang ya, ada 7 orang. Nah, kemudian lalu ini adalah di Aqobah yang pertama ya. Jadi ketika Baiat Aqobah yang pertama, salah satu isi dari Baiat yaitu adalah mereka harus menolong Rasulullah. Mereka menganggap Rasulullah ini seperti bagian dari keluarga mereka ya. Jadi kalau Rasulullah SAW beliau disiksa, mereka itu siap membela. Kemudian ketika beliau kekurangan makanan gitu ya, beliau siap menerima, beliau siap membantu menolong Rasulullah SAW. Jadi pada Bai'ah Aqobah yang pertama di tahun ke-11 dari kenabian itu ada sekitar 7 orang. Kemudian yang Bai'ah Aqobah yang kedua nih, nah, Bai'ah Aqobah yang kedua ya.
Itu jumlahnya 12 orang. Nah, jadi bertambah berapa ini? Bertambah 5 orang. Nah, jadi ketika masa 1 tahun ternyata atas izin Allah ya di kota Madinah ada 5 orang ya yang masuk Islam. Jadi bertambah apa menjadi 12 orang. Ya. Akhirnya ketika mereka kembali nih, ketika kembali ke kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang pemuda Quraisy namanya Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini menarik ya. Beliau itu adalah seorang pemuda yang berasal dari kota Mekah yang tampan. Kemudian beliau itu apa ya? Kalau memakai pakaian itu yang paling mahal gitu ya. Jadi kalau memakai kendaraan itu yang paling wah. Kalau makan itu yang paling enak. Kemudian beliau itu menjadi primadona tuh dari para gadis yang ada di kota Mekah. Ya. Tapi tatkala beliau sudah mendapatkan hidayah, ternyata apa? Beliau mau masuk Islam. Kemudian ibunya Mus'ab bin Umair ini ya, menghalangi. Ya, salah satunya kalau engkau mau ikut Muhammad ini ya, ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka segala fasilitas akan aku stop. Jadi nggak akan diberikan nih ya, Mus'ab bin Umair. Ya. Kemudian ibumu juga tidak akan makan nih sampai engkau itu balik ke agamamu. Tapi ternyata apa? Mus'ab bin Umair beliau tetap memilih agama Islam dan beliau merupakan yaitu adalah awal wafidin ya, utusan pertama nih. Nah, istilahnya diplomasi pertama atau sifaroh ya. Safir ya. Safir itu duta ya. Duta Islam pertama yang dikirim dari kota Mekah ke Madinah, yaitu siapa? Mus'ab bin Umair. Nah, karena Mus'ab bin Umair menarik ya. Beliau dikirim di dalam buku sejarah itu bersama Abdullah bin Umi Maktum ya ke kota Mekah dan atas izin Allah beliau bisa mengislamkan 72 orang ya 72 orang karena pada Bai'ah Aqobah yang ketiga tahun ke-13 Hijriah ini ya maaf dari ke-13 kenabian ternyata ada 73 ya ada 73 orang yang berbaiat ya berbaiat kepada Nabi mereka mendengarkan kemudian patuh siap membela Nabi siap menguatkan Nabi meskipun taruhannya itu adalah nyawa. Nah ini, karena ketika saat baiat itu selalu diingatkan bahwa baiat itu bukan perkara yang mudah. Baiat itu adalah perkara yang susah. Ya. Bahkan diceritakan di dalam sejarah ketika kita ya para kaum dari kabilah Aus dan Khazraj ini berbaiat kepada Rasulullah, maka kita siap berperang nih ya dengan seluruh bangsa Arab yang hitam, kemudian yang putih, yang merah, siap berperang dengan mereka. Karena pada saat itu mereka itu menyembah berhala, sedangkan kita mentauhidkan, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka kuat keimanannya dan mereka apa siap ya menolong dan melindungi Rasulullah sampai akhirnya pada episode yang kelima ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di tahun ke-14 kenabian atau di tahun yang pertama Hijriah beliau akan berpindah ya jadi episode yang kelima beliau akan berpindah ke kota Madinah. Jadi ada 5 peristiwa besar ya di episode yang keempat ini fase beliau berdakwah ke Taif sampai Bai'ah Aqobah yang ketiga. Jadi di sini Syekh Dr. Mustafa Asibai para jamaah gitu ya. Beliau tidak menjelaskan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW secara detail, tidak ya. Tapi beliau menulis di dalam bukunya itu cuma 1 paragraf, 2 paragraf, seperti itu ya. Tapi untuk masalah pelajaran sama muaidah ya, sama nasihat lebih panjang. Ya, karena sebenarnya di buku-buku yang lain, ketika beliau ditolak dari Taif, ya, ternyata apa? Beliau berdakwah ke golongan jin, ya, ke golongan jin. Ya. Kemudian setelah itu ada beberapa orang yang masuk Islam, salah satunya yaitu adalah Tufail ya, Tufail bin Amru Ad-Dausi. Nah, beliau itu adalah salah satu penyair ya, salah satu orang yang pintar ya. Beliau apa ternyata masuk masuk Islam. Dan kisah-kisah yang lain ya. Tetapi Dr. Mustafa Asibai beliau cuma menulis beberapa peristiwa ya. Salah satunya yaitu yang pertama tadi tahun kesedihan ya, yaitu paman beliau meninggal ya. Paman beliau meninggal
kemudian istri tercinta beliau, Khadijah, meninggal. Ini yang pertama. Kemudian beliau berdakwah ke Taif, ternyata Taif ini beliau ditolak ya, ditolak oleh apa namanya, oleh pembesar ya. Nah, karena pembesar Taif itu ada tiga, Abdul Yalil bin Amr, Habib bin Amr, kemudian yang terakhir yaitu adalah Mas'ud bin Amr. Jadi semuanya itu adalah anak dari Amr. Nah, jadi mereka menolak bahkan menghardik anak-anak kecil, orang-orang yang tanda kutip orang yang mudah terprovokasi untuk melempari beliau ya, sampai beliau apa berdarah ya, sampai beliau apa namanya linglung, sampai berjalan sampai ke Bukit Aksyaf. Nah, kemudian peristiwa yang berikutnya masuknya Islam penjaga kebun, ini namanya Adas ya. Kemudian Isra dan Mi'raj tadi sudah kita jelaskan. Isra dan Mi'raj ini menjadi serangan empuk ya, bahan empuk untuk mendustakan Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah itu diserang dari manapun susah tuh ya. Nah, tapi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj ini kan kelihatan nggak masuk akal gitu ya, menurut mereka. Ya, ya. Oleh karena itu, untung ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita apa ya? Hidup tidak pada zaman Nabi. Karena ada sebagian orang mengatakan loh, saya pengen hidup pada masa Nabi itu ya. Dikhawatirkan kita tidak mengikuti beliau ya, justru mengikuti yaitu adalah orang yang mendustakan dakwah dakwah beliau. Nah, kemudian peristiwa yang ketiga yaitu adalah Baiat Aqobah. Nah, yang pertama jumlahnya ada 7 orang, kemudian yang kedua jumlahnya 12 orang, kemudian yang ketiga jumlahnya ada sekitar 70 atau 73 di dalam riwayat yang lain. Nah, baik para hadirin jamaah daurah Sirah Nabawiyah Arsyidakumullah, yang kita jelaskan bahwa Syekh Dr. Mustafa Asibai ini bukan hanya menceritakan ya, mengkisahkan ya perjalanan hidup Rasulullah enggak, tapi beliau memberikan pelajaran dan nasihat ad-durus wal mau'idot ya. Jadi pelajaran yang pertama yang beliau sampaikan yaitu seorang nabi, seorang dai ya. Ketika dia dilindungi oleh salah satu kerabatnya, di sini dicontohkan yaitu adalah Abu Thalib, meskipun tidak mengikuti dakwah beliau ya, tidak mengikuti dakwah beliau, tapi hal ini memberikan efek positif ya bagi dakwah yang saat itu dalam keadaan lemah ya. Sebab ia mencegah kejahatan atau perbuatan sewena-wena musuh terhadap kehidupan Nabi. Nah, jadi memang fanatisme suku atau kekeluargaan terkadang ini memberikan manfaat bagi seorang dai untuk melindungi diri dari misi dakwahnya ketika ia dalam keadaan yang lemah belum kuat. Nah ini ya. Jadi ini manfaat nih kita menyambung tali silaturahim. Ya. Karena tadi di dalam hadis apa beliau menyambung tali silaturahim ya. Salah satunya hubungan beliau dengan paman beliau Abu Thalib ya. Abu Thalib ini adalah saudara sebapak yaitu dari Abdul Muthalib kemudian seibu dengan Abdullah. Nah, jadi Abdul Muthalib beliau mempunyai 3 atau 4 istri, tapi yang satu ibu salah satunya adalah Abdullah dan Abu Thalib ini. Nah, jadi kalau kita berdakwah ya, kalau kita mungkin berbisnis ya, kita mempunyai apa? Mempunyai keluarga yang mana keluarga kita itu ternyata belum mengikuti sunnah ya, belum mengikuti apa dakwah kita gitu ya. Tapi ternyata dia itu mempunyai rasa fanatisme kekeluargaan. Nah, kalau biasanya di Jawa itu kan ada arisan ya, arisan terah siapa gitu ya. Nah, kalau ada keluarganya diganggu atau keluarga tersebut mengalami kecelakaan, ya musibah, tentu dari keluarga ini yang pertama kali menolong. Nah, oleh karena itu eh, kaum musyrikin ya kafir Quraisy saat itu ketika ada Abu Thalib tidak enak ya karena rasa hormat, kemudian takut ya kepada Abu Thalib karena ketika Abu Thalib ini kan dituakan ya. Kalau Rasul mendapat masalah nih, ya, jangan-jangan Bani Hashim ya, Bani Hashim ini marah, ya, seperti itu ya. Jadi ini menjadi manfaat. Nah, kemudian nasihat yang kedua di sini Dr. Al Mustafa Sibai menerangkan istri solehah dan percaya terhadap misi kebenaran akan menghilangkan banyak kesulitan yang dihadapi oleh suaminya, sang dai. Sebab ia ikut serta merasakan kesulitan dan penderitaan beliau nih. Karena itu istri bisa meringankan beban kesulitan ini serta memotivasi jiwanya untuk selalu konsisten dan tegar berjuang.
Jadi seorang istri yang solehah memiliki pengaruh bagi keberhasilan dan perjuangan dakwah. Ini ya, ini pentingnya ya. Kita semua mempunyai pasangan nih ya, yang sama-sama satu fikroh ya, mempunyai pasangan yang sama-sama memiliki tujuan yang sama. Nah, karena ini akan menguatkan. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala menarik ya, mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah itu di dalam surah Al-Baqarah. Jadi istri kalian itu adalah pakaian bagi kalian, bagi kita. Sebaliknya, ya, kita akan menjadi apa? Menjadi pakaian bagi istri-istri kita dari pasangan kita. Ya. Salah satu fungsi istri, ya, salah satu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan makna pakaian di sini karena saling melengkapi. Ya, kekurangan satu dengan yang lain. Ini. Ya. Kemudian yang kedua, yang namanya pakaian ya. Pakaian itu kan menghangatkan ketika orang sedang kedinginan. Ya. Atau yang kedua, membuat orang itu tidak gerah, tidak kepanasan. Nah, begitu pula ya. Jadi kalau pasangan yang baik ketika istrinya baru bersedih, pasangannya baru jatuh, memberikan motivasi. Nah, bukan apa mengatakan syukur, bukan istilahnya malahan kesempatan ya menyerang pasangannya. Ini tidak ya. Begitu pula manfaat pakaian ya di sini pasangan disebut pakaian yaitu karena untuk zina. Nah, zina yaitu adalah perhiasan untuk menyempurnakan. Ya. Karena kalau orang tidak mempunyai tidak memakai pakaian yang layak, tentu dia tidak sempurna. Begitu pula ketika seseorang tidak memiliki pasangan, maka seakan-akan hidupnya kurang kurang sempurna. Nah, oleh karena itu, sikap Khadijah terhadap Rasulullah SAW merupakan contoh yang berharga bagi seorang istri yang percaya dengan misi dakwah dan mampu memainkan peran yang besar bagi keberhasilan, keteguhan, kemudian keistiqomahan suami dalam berdakwah. Nah, kehilangan istri pada saat memanasnya perjuangan dakwah merupakan kesedihan yang tak terkira. Ini ya. Jadi kalau kita mau berjuang ya, kita mau membangun ekonomi ya, istri kita membantu ya, justru ini apa mempercepat ya, mempercepat yaitu adalah perjuangan kita. Nah, tapi ketika ternyata istri tersebut meninggal, maka ini merupakan kesedihan yang sangat besar. Nah, kita lanjutkan yang poin ketiga. Keberangkatan Rasulullah menuju Taif setelah penduduk Makkah berpaling menunjukkan kebulatan tekad ya dalam jiwa Rasul untuk melangsungkan misi dakwah, tidak berputus asa dengan respon orang-orang terhadap orang-orang yang merespon dakwahnya dengan negatif dan mencari medan baru setelah muncul beragam rintangan di medan yang lama. Ini ya. Nah, jadi ketika beliau berangkat ke Taif, ini menunjukkan beliau itu mempunyai semangat yang sangat besar. Nah, bukan seorang yang putus asa ya. Karena di Mekah nih ya, satu kampung, satu kota, satu daerahnya ternyata gagal ya. Saat itu belum berhasil. Nah, misal nih, ketika kita berbisnis ternyata tempat A, tempat lama tidak berhasil. Maka apa? Kita cari tempat tempat yang baru. Nah, ini ya. Nah, kita tempat yang baru. Kemudian selain itu ejekan kaum Sakif ya yang terdiri dari anak-anak, kemudian orang-orang yang bodoh, orang-orang yang mudah terprovokasi gitu ya kepada Nabi eh, mengindikasikan bahwa dimanapun otak kejelekan itu yaitu memanfaatkan orang-orang bodoh ya untuk menindas para pengemban misi kebaikan. Ini menarik ini. Jadi kalau ada orang yang apa menolak ya dakwah seseorang, kemudian orang yang suka ya menolak ya, melakukan apa demo yang mana demo tersebut itu mendukung sesuatu kemungkaran gitu ya. Nah, itu ternyata apa? Memanfaatkan orang-orang yang bodoh nih ya. Ya, untuk apa menindas ya, untuk menolak yaitu adalah misi kebaikan. Jadi sudah sunatullah ya. Jadi sudah apa sunatullah ya. Kalau kita berdakwah saja ada orang yang menolak ya. Rasulullah juga berdakwah, juga ada apa orang yang menolak. Oleh karena itu ini adalah contoh nyata penderitaan kemudian kesengsaraan yang akan ditanggung oleh seorang dai dalam berjuang apa fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya itu ya. Jadi ketika dakwah beliau dilempari sampai beliau berdarah-darah sampai beliau jalan itu sempoyongan ya, sempoyongan. Kemudian yang menarik, beliau ditawari oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, ya Rasulullah SAW,
telah datang bersamaku yaitu adalah malaikat Jabal, Malakul Jabal. Nah, kalau engkau memberikan ACC, wahai Rasul nih, saya akan ratakan tuh ya. Nah, yaitu apa? Orang yang berada di dua bukit. Nah, maksudnya di Mekah. Jadi kalau Mekah, kalau engkau ridho, maka akan saya hancurkan itu, wahai Rasulullah. Nah, begitu pula Taif ya. Taif akan dihancurkan oleh malaikat malaikat gunung. Nah, kan tapi Rasulullah SAW mengatakan apa? Enggak. Ya, saya enggak butuh itu. Ya, saya bersabar. Saya mengharapkan keridhaan Allah. Ya, barangkali Allah Subhanahu Wa Taala akan memunculkan dari mereka yaitu adalah orang-orang yang beriman. Ya, jadi dari sulubihim. Sulubihim yaitu adalah ya dari keturunan mereka adalah orang-orang beriman. Oleh karena itu banyak ya, banyak sekali salah satunya anaknya Abu Jahal yaitu Ikrimah. Jadi Abu Jahal ini kan gembong ya. Gembong kaum musyrikin Quraisy ya. Tapi ternyata anak beliau ya Ikrimah masuk Islam ya, masuk Islam. Nah, begitu pula dengan yang lainnya. Nah, Muawiyah gitu kan. Muawiyah bin Abi Sofyan gitu ya, Abu Sofyan. Kemudian yang Umayyah yang menyiksa siapa yang menyiksa Amar ya. Itu anak beliau juga sama masuk masuk Islam. Nah, kemudian poin keempat ini. Di balik mujizat Isra dan Mi'raj banyak sekali rahasia. Ini saya suka ini apa namanya analisis dari Dr. Mustafa Asibai ya. Jadi Dr. Mustafa Asibai ketika menyampaikan ini sebenarnya untuk kuliah S1 nih. Jadi Bapak dan Ibu ini untuk kuliah S1 untuk semester awal ya, semester 1 atau semester 2 di tahun ke 70 80-an ini ya. Jadi beliau menganalisis peristiwa Isra dan Mi'raj ini banyak sekali rahasianya. Di antaranya nih, peristiwa itu menunjukkan bahwa permasalahan Masjidil Aqsa dan wilayah sekitarnya Palestina itu berkaitan erat nih dengan permasalahan dunia Islam. Nah, sebab kota Mekah pasca kenabian Rasulullah menjadi pusat koordinasi dunia Islam dan kesatuan berbagai tujuan. Nah, bahwa mempertahankan Palestina berarti mempertahankan Islam. Jadi setiap Muslim di segala penjuru dunia wajib membela. Nah, ini. Nah, jadi kata beliau ya masalah Qadiyah Palestina ini, masalah Palestina itu bukan hanya permasalahan orang Palestina, enggak, tapi permasalahan apa? Seluruh kaum muslimin. Nah, karena beliau mengatakan teledor membela dan membebaskan Palestina sama saja kita dengan melalaikan Islam. Kenapa? Karena Palestina ini terutama di Masjidil Aqsa ya. Nah, ini merupakan kiblat ya, pertama para nabi. Nah, jadi kalau dulu ketika apa sholat ya menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, jadi kiblat pertama. Kemudian yang kedua, di balik apa peristiwa Isra Mi'raj ini rahasianya mengisyaratkan kemuliaan seorang muslim. Ya, mengisyaratkan kemuliaan seorang muslim. Keharusan dirinya melampaui keinginan dan syahwat duniawi serta berbeda dengan umat manusia lainnya. Karena keluhuran, kedudukan, kemuliaan tujuannya dan selamanya hidupnya senantiasa naik ke cakrawala teladan yang luhur. Nah, jadi beliau menganalisis dengan sufi gitu ya, pendekatan tazkiyatun nufus nih. Jadi kalau Mas arti Isra dan Mi'raj ya, arti dari Isra dan Mi'raj, terutama Mi'raj, kalau Isra nanti berjalan ya, berubah menuju baik, kalau Mi'raj itu ke atas. Nah, jadi seorang muslim itu harus bisa mengalahkan syahwatnya, keinginan ya, duniawi. Karena dia akan mendapatkan ya, mendapatkan apa? Keluhuran, kebaikan, kedudukan, kemuliaan. Nah, selama ketika dia hidup nih. Nah, jadi kalau dia ketika berjalan menempuh hidup ini dengan melakukan melaksanakan perintah-perintah dalam agama, ya, maka dia akan mi'raj, naik ke atas, yaitu mendapatkan kedudukan dan kemuliaan yang baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini menarik ya. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj bertanda adanya kemungkinan melakukan ulang ya perjalanan perjalanan ulang ke ruang angkasa. Ini dia. Jadi Masya Allah ya, saya Mustafa Asiba ini tahun 70 80-an mengatakan ya ini bisa menjadi astronot ya. Bisa apa menjadi astronot ya. Jadi bertanda adanya kemungkinan perjalanan ulang bolak-balik ke ruang angkasa keluar dari zona gaya gra gravitasi bumi. Nah, karena dalam peristiwa Isra dan Mi'raj
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah astronot pertama dalam sejarah dunia. Beliau keluar angkasa, ya, ke Sidratil Muntaha, apa, menembus langit ketujuh, ya. Kemudian selamat, balik lagi ke bumi selamat. Tidak mustahil. Nah, pada masa berikutnya akan ada yang mengulangi seperti Rasulullah, gitu ya. Tapi ya tentu tidak bisa menembus langit. Tapi paling tidak dia bisa keluar apa dari bumi ke bulan atau yang lainnya. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya kelima. Nih, ada sekitar 6 ya. Kita percepat. Nah, kewajiban sholat pada malam Isra dan Mi'raj terdapat isyarat hikmah yang menyebabkan disyariatkan sholat. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan berkata kepada hamba-hambanya nih. Nah, jadi orang sholat nih ya, ini seakan-akan dia juga mengalami peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Jika Mi'raj Rasulmu ke langit, jadi ketika Rasulmu ya itu naik ke langit dengan jasad dan ruhnya. Nah, karena nanti dipersisikan para ulama ya. Jadi Isra dan Mi'raj ini masalah akidah, keyakinan, masalah keyakinan. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj ini diperselisihkan para ulama. Apakah beliau dengan rohnya saja? Kalau roh, para ulama mengatakan ya biasa. Ya. Atau dengan jasadnya. Nah, ya, salah satunya yang terkenal itu Ibunda Aisyah mengatakan enggak. Rasulullah itu ketika Isra dan Mi'raj itu hanya dengan roh. Jasadnya masih ada, gitu ya. Jasadnya masih ada. Tetapi ternyata pendapat beliau ini menyelisih para mayoritas ulama. Jadi para jumhur mengatakan Rasulullah itu apa Isra dan Mi'raj dengan jasad dan rohnya adalah suatu mukjizat. Maka hendaknya dalam setiap hari ketika kita semua melakukan sholat ya 5 kali mi'raj naik seakan-akan kita baru berhubungan dengan Allah. Pada waktu itu arwah dan hatimu naik kepadaku. Ya, jadi ketika kita sholat nih, pada hakikatnya apa? Arwah dan hati kita nih, pikiran kita itu baru menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Agar kenaikan rohani tersebut memantapkan pandangan akan kerendahan hawa nafsu dan syahwatmu. Nih, jadi maksud beliau nih, jadi ketika kita sholat, kemudian kita resapi, ya, kita hayati, ini akan memantapkan pandangan kita dan merendahkan tuh ya, bisa mengendalikan hawa nafsu dan syahwat syahwat kita. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, inna solata tanha anil fahsyai wal mungkar. Ya, sesungguhnya sholat seseorang yang berhasil, ya, yang sukses, itu bisa mengendalikan hawa nafsu seseorang dari melakukan perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Kemudian dengan mikrot, kamu akan menyaksikan keagungan kekuasaanku dan kemahaesaanku ini. Nah, karena ketika Rasulullah SAW melihat ke Mi'raj ini, seakan-akan beliau itu melihat surga dan melihat neraka tuh ya. Jadi kalau orang yang baik mendapatkan apa balasan kebaikannya, ya salah satunya beliau sudah melihat beberapa bidadari gitu ya, kayak yang dipersiapkan untuk Zaid bin Harithah, kemudian untuk Umar, kemudian beliau ketika berjalan ternyata terumpahnya Bilal ya, sandalnya Bilal ini sudah masuk ya ke dalam surga gitu ya. Nah, setelah ditanya, wah Bilal, amalanmu apa yang istimewa sampai sandal engkau itu sudah booking tempat di surga, nah, gitu ya. Saya, Bilal mengatakan, ya Rasulullah, engkau tahu sendiri, saya itu orang yang pas-pasan, tidak mempunyai harta banyak, gitu ya. Tapi saya mempunyai amalan andalan. Apa itu? Ya, jadi saya itu senantiasa melazimi menjaga wudhu. Ya. Setelah wudhu, saya itu sholat dua rakaat. Nah, Masya Allah ya, dengan amalan kecil nih gitu ya. Ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala itu besar ya. Begitu pula dikatakan di dalam surga itu akan ada orang yang ini yataqallabu itu jungkir ya, jungkir balik gitu ya. Jadi pindah ke sana ke sini gitu ya. Ternyata apa? Mereka itu menyingkirkan duri yang ada di jalan. Ini subhanallah ya. Amalan-amalan kecil tapi di mata Allah Subhanahu wa taala ini sangat sangat besar. Oleh karena itu, sesuatu yang memberimu kekuasaan di bumi bukan melalui cara perbudakan. Nah, jadi ketika kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemuliaan itu bukan karena paksaan tapi karena sholat nih, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kemudian poin yang keenam, pendekatan Rasulullah SAW pribadi pada beberapa kabilah di musim haji menandakan bahwa seorang juru dakwah hendaknya tidak membatasi ajakannya pada orang-orang yang berada di dalam majelis dan lingkarannya saja. Ini ya. Jadi kebanyakan orang itu hanya mau bergaul, hanya mau bermuamalah, hanya mau bermajelis kepada kelompok yang sama. Enggak. Nah, tapi apa? Seluruh orang ya. Jadi kalau kita bergaul nih kepada orang yang awam, bergaul kepada keluarga kita, atau kita bergaul kepada apa namanya non ya, orang yang non Islam itu seluruhnya. Nah, sama ya, karena kita nggak tahu siapakah di antara orang yang kita gauli itu ternyata apa dia mendapatkan hidayah. Ya sama ya. Rasulullah SAW ternyata yang mendapatkan hidayah itu bukan dari orang yang dekat, tapi orang yang jauh. Nah itu ya. Ini. Akan tetapi ia wajib keluar ke setiap tempat berkumpulnya orang-orang atau yang biasa digunakan berkumpul. Tidak selayaknya juru dakwah berputus asa untuk mengajak mereka berulang kali. Ini ya. Jadi ketika kita uh, tawasobil hak, tawasobil sober, itu ternyata apa tidak cukup sekali. Nah, tapi harus berkali-kali. Nah, bahkan yang menarik ya di dalam Islam itu kan seperti ini ya. Muru auladakum bisabain. Ya. Muru auladakum bisolati fi sab'in. Perintahlah anakmu itu ya untuk sholat pada umur 7 tahun. Nih, 7 tahun Hijriah ya. Jadi kalau anak kita 7 tahun harus kita suruh untuk sholat. Nah, wadribuhum fi asyratin. Nah, kemudian pukullah mereka pada umur 10 tahun. Nah, para ulama mengatakan jadi setiap hari gitu ya, kita ajak anak kita itu untuk sholat. Ingatkan untuk sholat. Nah, sholat sehari itu kan ada 5 kali lah, sedangkan apa setahun itu kan ada berapa? 365 hari ya, atau 355 hari kalau Hijriah. 350 deh ya. Kalikan 5. Nah, kemudian kalikan 3. Itu kan sudah banyak sekali. Maka wajar Islam kalau anak nggak mau sholat ya, umur 10 tahun dipukul. Tapi pukul di sini tentu pukul yang tidak menyakitkan ya. Tidak menyakitkan, tidak membekas. Kemudian yang dipukul itu yaitu tidak boleh daerah muka. Ini. Oke. Kemudian terkadang nih ya, terkadang jumlah pengikut kecil yang mendapatkan hidayah dalam beberapa kesempatan memiliki efek luar biasa bagi perkembangan dakwah kebenaran dan kebajikan nih. Nah, jadi misal ya, ketika kita mengajak gitu ya, atau ketika kita mungkin berbisnis gitu ya, ternyata pelanggan kita itu nggak banyak, cuma sedikit ya. Tapi dari sedikit ini ternyata apa? Memberikan efek yang luar biasa. Kalau dalam bahasanya ini apa? Kaidah solabah. Nah, jadi dia itu kecil, sedikit, tapi sangat kuat. Nah ini, kaidah solabah. Nah, kemudian pertolongan terhadap misi dakwah merupakan pertolongan final untuk melenyapkan kejahatan dan bala bantuannya. Nah, jadi ini poin di sini dari yang ingin dikatakan oleh Dr. Mustafa Asibai. Kita jangan pernah berputus asa. Kalau satu tempat ternyata itu susah, cari tempat yang lain. Yang ngikutin kita sedikit tidak masalah. Barangkali kita akan mendapatkan keberkahan ya yang sedikit ini memberikan yaitu adalah kebaikan kita, manfaat bagi kita. Nah, itu. Nah, kemudian yang terakhir ini ya. Yang sedikit ini adalah 7 orang nih. Nah, ketika orang Ansor ya, ketika bertemu Rasulullah SAW pertama kali ya menyebabkan beliau itu bisa infiltrasi ya. Nah, jadi beliau istilahnya exodus ya ke kota Madinah ya. Nah, kemudian ini mempunyai pengaruh bagi penyebaran dan perkembangan dakwah Islam. Nah, di sini para ulama ini mengatakan kalau Rasulullah SAW orang yang berpangku tangan, kemudian orang yang tidak inovatif. Jadi cuma memakai satu cara gitu ya, memakai satu cara, niscaya Islam nggak akan bisa berkembang. Jadi tidak mendapatkan lahan yang baru. Jadi orang ikhtiar berusaha, nah, kemudian berdoa, tawakal kepada Allah, ya. Salah satunya di sini Madinah nih merupakan daerah kondusif bagi kaum muslimin Mekah yang tertindas, ya. Dijadikan sebagai tujuan hijrah sekaligus pusat aktivitas ini. Ya. Karena Madinah ini apa cocok ya dalam artian Mekah itu kan terdiri
daerahnya itu panas ya, bukit-bukit. Nah, kemudian mata pencarian mereka itu adalah berdagang. Nah, jadi kalau berdagang, ya, itu kan biasanya untung dan rugi. Nah, kalau kita ke pasar itu kan orangnya ya pokoknya kalau apa ya, pengennya untung gitu ya. Nah, harus beli gitu ya. Harus apa, dia harus terjual seperti itu ya. Sedangkan ternyata Madinah ini daerahnya itu datar ya. Eh, Kemudian lebih sejuk dan kebanyakan penduduknya itu adalah para petani. Ya, para petani. Jadi Mekah itu adalah berjualan ya. Kemudian kalau Madinah itu apa? Petani. Nah, maka di sini secara sosial ya, Madinah itu lebih menerima dakwahnya daripada di kota Mekah. Nah, kemudian begitu pula bahwa di kota Mekah yang didakwai beliau itu adalah orang-orang yang tua. Nah, nih. Sedangkan di kota Madinah itu adalah orang-orang yang baru, yang belum apa, yang belum mengetahui beliau. Ya. Kemudian di Madinah ini dahulu ini senantiasa terjadi peperangan. Ya, jadi kaum Aus dan Khazraj ini 200 sampai 300 tahun ini perang terus. Ya, ternyata yang salah satu menyebabkan perang ini adalah orang Yahudi. Nah, jadi Yahudi di Madinah itu ada tiga, Bani Koinuko, kemudian Bani Nadir. Nah, mereka itu apa senantiasa mengadu domba antara Aus dan Khazraj. Nah, jadi orang Aus dan Khazraj ini sendiri juga sudah bosan dengan keadaan dan mereka senantiasa diberikan apa? Diberikan cerita bahwa akan ada nabi akhir zaman. Nah, jadi ketujuh orang ini apa? Kita dahulu itu ya, orang-orang Yahudi ya, sebelum apa mereka bertemu dengan nabi. Nah, seperti itu ya. Oleh karena itu, yang terakhir di sini berapa banyak jasa dan kebaikan mereka, yaitu orang kaum Ansor ya, yang tak terhingga terhadap Islam dan kaum muslimin dan seluruh alam, dan semoga Allah SWT memberikan keridoan kepada saudara-saudara dari kaum muhajirin yang lebih dahulu beriman dan mereka telah mengorbankan segala yang berharga baik harta kemudian tanah air untuk meniti jalannya. Semoga Allah SWT menemukan kita dengan mereka semua di dalam surga ya. Demikian Bapak dan Ibu ya, para hadirin, yaitu tentang episode kita yang keempat ya, episode kita keempat, fase dakwah beliau ya ke Taif sampai beliau Bayan Akobah beserta pelajaran dan beberapa nasihat yang disampaikan oleh Syekh Dr. Mustafa Asibai ya. Barangkali dari Bapak dan Ibu para peserta ada pertanyaan ya, dipersilahkan. Nah, silakan. Silakan yang mau bertanya ya. Boleh lewat chat atau langsung ya. Ya, Saatnya kita ya silakan. mungkin keluar dari tema tadi. Ya silakan. Di sini kan di undangan Zoom meeting ini disebutkan meluruskan niat tadi. Hmm. Yang pertama ini ada kiat-kiat atau tips untuk meluruskan niat ini tadi. Terima kasih pertanyaan dari Bapak Uci ya. Nah, jadi arti meluruskan niat itu kan bahasa sederhananya apa? Ikhlas. Nah, gitu ya, ikhlas. Arti ikhlas itu apa sih? Murni. Nah, jadi kayak al-ikhlas ya, qul huwallahu ahad, Allahu somad, itu kan tidak ada kata ikhlas. Tapi para ulama mengatakan loh, kenapa kok diberikan nama al-ikhlas? Pada hakikatnya yang dinamakan ikhlas murni itu mengeluarkan sesuatu yang bukan substansinya. Nah, jadi apa? Yang tidak penting itu keluar ya, sama ya. Kayak al-ikhlas itu kan mengisahkan Allah. Ya, berarti Tuhan-Tuhan yang lain itu minggir. Ya, Tuhan-Tuhan yang lain minggir. Begitu pula ketika seseorang bertolabul ilmi ya, yaitu hanya mengharapkan keridoan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika seseorang menuntut ilmu
dia pengen pengen dikatakan seorang santri atau pengen nanti ketika ini pengen menjadi apa seorang ustadz gitu ya. Kemudian orang yang disanjung-sanjung, nah gitu tidak ya. Karena di dalam hadis ya, eh, awalu ma tusya'aru finnari, orang yang pertama kali diseret ke dalam neraka, ternyata itu menarik. Ada tiga orang, ya, ada tiga golongan. Ya. Pertama apa? Orang yang berjihad ya, fisabilillah, ya, orang berjuang, berjihad, perang gitu ya. Mereka membunuh, terbunuh, ya. Tapi ketika mereka berperang ini pengen dikatakan orang yang jari, orang yang apa syuja, orang yang pemberani ini sebagai pahlawan gitu ya. Ternyata apa sudah dikatakan. Nah, kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk menyeret ke dalam surga ya. Begitu pula orang dermawan ketika dia berinfak ya banyak sekali investasi yang dia lakukan tapi ternyata apa tidak mengharap ridho Allah dia pengen dikatakan orang yang dermawan ya. Nah, akhirnya juga sama diseret ke neraka begitu pula orang yang alim atau di dalam riwayat yang lain adalah seorang qori orang yang bacaan Al-Qur'annya baik ya lancar tapi suaranya itu bukan karena Allah tetapi karena yang lain ingin dipuji manusia. Nah, jadi salah satu kiat ketika kita ikhlas gitu ya ketika kita ikhlas ya tentu kita perbaiki nih tujuan kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun ketika mungkin ketika kita menjadi baik ya, eh, kemudian ada orang yang ini ya memuji kita, menyanjung kita gitu ya. Kita belajar kemudian kita diminta untuk orang mengajari gitu ya. Ya itu tidak masalah. Nah, itu adalah ekor ya. Itu apa? Ekor, tapi tidak kita jadikan itu sebagai tujuan kita yang pertama. Jadi yang tujuan kita yang pertama yaitu adalah untuk mendapatkan keridoan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin, tidaklah seorang manusia ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahudin, kecuali diperintah dalam keadaan ikhlas. Ketika seseorang berilmu ya, senantiasa dia mengupdate ilmunya, insya Allah dia akan menjadi lebih ikhlas. Nah gitu ya, Pak Uci ya. Jadi kalau dulu itu mengatakan, ini kalau orang ikhlas secara sendiri itu susah. Jadi dulu ketika kita santri gitu ya, 10 menit ya sebelum adzan ya. Kemudian harus melakukan puasa Senin Kamis, harus melakukan ini dan itu gitu ya. Pertama-tama kita agak terpaksa gitu ya. Tapi lama-lama ketika kita tahu, kita berilmu gitu ya, ternyata itu adalah ah, s- suatu amalan yang ibadah mempunyai banyak sekali pahala gitu ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang menjadi apa? Ikhlas gitu ya. Jadi kalau kita ngatakan kepada anak, "Ayo ngaji gitu." Enggak, saya enggak ikhlas ini. Apa bi atau ayah gitu ya. Enggak ngaji-ngaji gitu. Jadi kalau dulu ketika di pondok itu apa? Lebih baik dipaksa masuk surga daripada masuk neraka. Nah, gitu ya. Lebih baik apa dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Jadi masalah ikhlas itu bisa berganti-ganti. Nah, yang penting kita perbaiki dari awal, kita niatkan ikhlas kita, di akhir setelah acara kita juga sama ikhlaskan apa kita jaga keikhlasan kita. Nah, karena ikhlas itu termasuk salah satu perkara yang susah ya. Nah, baik, barakallahu fikum. Oke. Ada lagi, Bapak dan Ibu? Ya, di tema atau di luar tema ya. Nah, Saya ya Ustadz. oke, silakan Ibu Zulna ya. Iya. Silakan Ibu. Tadi kayaknya saya kurang nyimak yang Baiat, Baiat Akobah. Nah, Baiat itu artinya apa Ustadz? Perjanjian atau apa ya Ustadz? Terus ya. Akobah itu apakah tempat melontar itu apa? Di sana gitu di apa? Ah, betul betul. Nah, ya. Oh, Ya. Jadi baiat itu berjanji, Bu ya. ber, Nah, bai'a itu dari kata ba'a yabi'u. Artinya apa? Berjual beli, transaksi. Nah, gitu ya. Berjual oh, beli. Nah, karena orang yang baiat itu sangat apa ya? Sangat besar konsekuensinya nih. Maka kan dulu mm, apa ya? Ada beberapa jamaah gitu ya. Beberapa jamaah gitu ya. Mengangkat amir, ya mengangkat amir pemimpin, ya. Jadi baiat ini akan ada dua, yang dibaiat dan orang yang membaiat akan ada dua. Ya. Mereka sama-sama ridho, ya sama yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat Ansor
itu kan sangat berat dalam artian ketika mereka mau berbaiat gitu ya, itu diingatkan ini jangan ini apa peristiwa besar loh ini nanti ya, kita nanti ketika berbaiat siap berperang dengan apa seluruh bangsa Arab, kemudian orang-orang yang baik dari kita terbunuh gitu ya. Nah, Hmm. kemudian mereka juga bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, eh, kalau engkau apa sudah kami baiat ya, kemudian engkau itu sudah sukses gitu ya di kota Madinah ini, jangan-jangan engkau apa balik ke kota Mekah gitu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan enggak ya. Jadi makanan kalian makananku ya, tempat tinggal kalian tempat tinggalku, kuburan kalian kuburanku. Ya, maka salah satu alasan Rasulullah SAW itu ketika meninggal tidak dipindahkan ke Mekah gitu ya. Ya karena beliau sudah berbaiat ya, bahwa kuburan kalian kuburanku. Ya kalau saya mati di Madinah ya saya akan dikubur di kota Madinah. Nah, seperti itu ya. Kemudian bertanya Iya. Rasulullah, kalau kami berjuang ya melindungi engkau seperti kami melindungi keluarga anak kami, apa yang engkau berikan? Nah, Rasulullah jujur, ya saya tidak bisa menjanjikan kalian apapun kecuali surga. Nah, gitu ya. Jadi yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW itu apa? Surga. Adapun Surga. Aqobah ini betul ya Bu ya, nama tempat. Nah, yaitu di apa lempar jumroh itu ya. Jadi Iya. ada lempar jumroh Aqobah. Itu tempatnya di situ ya. Jadi ketika Hmm. apa baiat ini ya, karena sekali lagi di buku Mustafa Asy-Syibai ini tidak sengaja tidak menceritakan sejarah secara detail. Nah, karena apa? Karena kalau secara detail pertama buku-buku yang lain itu sudah banyak. Ya, buku-buku yang lain itu sudah banyak. Beliau yang kedua memberikan sesuatu yang baru. Ya. Jadi salah satunya apa? Pelajaran. Nah, kemudian nasihatnya yang beliau ingin tonjolkan. Nah, gitu ya. Jadi akobah ya. Nah, akobah ini adalah di apa setelah jumroh yang pertama, kemudian mereka baiat ketika waktu malam hari. Nah, jadi ketika waktu sepi itu ya, waktu sepi. Nah, sebenarnya saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ditemani oleh paman beliau yaitu Abbas. Ya, Abbas ya. Abbas ini bapaknya siapa itu? Abdullah ya, Abdullah bin Abbas ya, Abbas ini. Nah, jadi saat itu beliau masih kafir gitu ya, masih musyrik. Tapi karena ya gimana sih keluarga gitu ya, temen nih, karena takut ini yang nemui Rasul ini orang-orang asing nih, para pemuda dari Madinah, namanya saat itu Yathrib ya, itu orang-orang asing. Nah, dan Abbas mengatakan, kalian orang-orang dari Madinah, dari Yathrib, yang akan kalian lakukan ini sesuatu yang besar. Ya, Muhammad bersama kami ya dengan keluarga besarnya Bani Hashim, Ali bin Abi Thalib sudah meninggal diganti Abbas gitu ya. Masih bisa kami jaga keamanannya, masih bisa hidup bersama kami. Kalau kalian nanti apa meninggalkan Muhammad, udah kalian jangan berbaiat kepada Muhammad. Nah, seperti itu ya. Jadi seakan-akan Abbas ya menjadi pertengahan ya. Seperti itu ya. Jadi artinya baiat itu adalah bersumpah transaksi ya. Kemudian kalau poin-poinnya tergantung gitu ya. Poin-poinnya itu apa tergantung. Nah, baik. Barakallahu Baik, fikum. makasih Ustaz. Nah, Afan. Ada lagi? Silakan. Ya. Satu lagi mungkin. Nah, kalau tidak ada 1 menit kita tutup ya. Kita tutup. Nah, ya. Nanti insya Allah mungkin eh, pekan depan ya. Nah, nanti akan kita kasih yaitu adalah soal evaluasi ya. Nah, soal latihan evaluasi terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti akan kita adakan ya semacam musabakoh, yaitu adalah kita lihat ya evaluasi yang lebih besar seperti itu ya. Nah, jadi nanti silakan Bapak dan Ibu bisa dibaca yaitu apa bukunya ya. Nah, jadi ringkasannya nanti bisa dibaca ya. Demikian eh, pembelajaran kita ya, kajian kita episode keempat ya, Daurah Sirah Nabawiyah, yaitu tentang perjalanan dakwah baginda Rasulullah SAW ke kota Taif sampai Bai'ah Aqobah yang ketiga, dan insya Allah yang episode kelima, yaitu beliau hijrah ke kota Madinah, kemudian beliau menstabilkan Madinah. Di Madinah ini kan sudah ada kabilah ya, sudah ada kabilah dari
bangsa Yahudi, ya. Ternyata ketika berbeda agama bisa hidup berdampingan, nah itu ya. Dan ini sangat cocok tuh ya bagi Indonesia yang beraneka ragam keyakinan gitu ya. Yang penting ada persamaan, ada kesepakatan bersama untuk apa sama-sama dilakukan. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.